Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memulai pantun dulu, boleh? Kuntilanak naik pesawat, pesawatnya jatuh menimpa kawat. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, yuk jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Sehingga di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan Allah, yang penuh dengan maghfirah Allah, yang penuh dengan ampunan Allah, kita masih diberikan nikmat sehat, iman, Islam. Sehingga saat ini kita berpuasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi semangat, kita bersemangat dalam ibadah dalam sholat kita, ibadah dalam membaca Al-Quran kita, ibadah dalam memberikan orang berbuka puasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari sama-sama kita haturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, keluarga, juga para pengikutnya yang tetap setia sampai pada hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Harus tetap semangat ya ibu-ibu. Apalagi di bulan Ramadan ya. Ada kaitannya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena pada saat ini sementara kita melihat teman, saudara kita, bahkan keluarga kita, mereka belum sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Namun kita hari ini masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Masya Allah, berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat yang luar biasa. Allah tambah lagi, Allah tambah lagi. Seperti ada dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika engkau bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Namun ingat, jika engkau kufur kepada Allah, maka azabku sangat pedih. Di samping Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, di samping Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua yang bersyukur, maka hati-hati, Allah pun akan memberikan azab kepada orang-orang yang tidak bersyukur. Coba ibu-ibu bayangkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ketika dalam sholatnya tunggang-tungging dari pagi sampai malam, sampai kakinya bengkak-bengkak, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah buat apa sih sholat tunggang-tungging dari pagi sampai malam? Engkau kan sudah dijamin masuk surga. Apa jawabnya? Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Maka para hadirin semuanya, ketika kita ditanya buat apa kita sholat, maka karena kita bersyukur kepada Allah. Coba, ketika di bulan Ramadan, ketika ada bunyi as-salatu khairum minan naum, sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Ente sholat ente naon-naon, kita tarik lagi selimutnya. Coba bayangkan, kita dipanggil sama Allah, tapi kita tidak mau melaksanakan. Bagaimana kita bersyukur? Padahal sholat adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur
adalah terbagi kepada 3. Asyukru bil lisan, asyukru bil ajsam, dan asyukru bil qalbi. Dengan hati kita, dengan mulut kita, dan dengan anggota badan kita. Maka ketika kita sholat, Allahu Akbar, mulut mengucapkan Allahu Akbar, maka hati juga Allah Maha Besar. Maka anggota badan kita pun bergerak. Jangan sampai seperti ibu-ibu yang mungkin bukan ibu-ibu di sini. Ketika sholat Allahu Akbar, oh iya ya, kunci ada di atas lemari. Ingatnya kunci. Kenapa kalau kita lagi sholat ingatnya kunci? Di luar sholat kita gak ingat di mana naroknya. Betul apa betul, Bu? Ketika kita sholat, coba tanda kita bersyukur kepada Allah, kita butuh sama Allah. Maka jadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita, bukan karena kewajiban yang diberikan kepada kita. Nah, para ibu sholihah, ya, enaknya di bulan Ramadan ini adalah kita pertingkatkan sholat kita, tilawah kita, bacaan kita. Jangan sampai dibanyakin untuk rebahan, jangan sampai dibanyakin untuk ngomongin orang, jangan sampai dibanyakin untuk tiktokan, atau jangan sampai digunakan buat tiduran. Jangan, sayang banget ya. Maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Jangan sampai tahun ini sama dengan tahun kemarin. Ya. Karena ada di dalam hadis seperti perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa kita harus lebih baik dari tahun kemarin. Kalau tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, berarti kita orang yang beruntung. Tapi kalau kita hari ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, berarti kita orang yang rugi abis. Kalau kita beda, lebih buruk dari tahun kemarin, berarti siap-siap kita adalah orang yang celaka. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana. Kalau mau orang yang bersyukur, mari tingkatkan keimanan kita, mari tingkatkan ketakwaan kita seperti ada dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Daripada kita ngomongin orang, daripada kita banyak tiktokan, daripada kita banyak rebahan, ayo kita sholawatan yuk sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Orang botak rambutnya panjang, orang buta bisa melihat. Selamat datang bulan Ramadan, ayo ibadah dengan semangat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ferdi Sambo minum es kelapa sambil minum geleng-geleng kepala. Ayo jaga sholat kita, jangan sampai kita tinggalkan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Makan sahur dengan bakwan, jangan lupa pakai sayuran. Mumpung hari ini bulan Ramadan, jangan suka main tiktokan, jangan suka banyak ngomongin orang, jangan suka banyak rebahan. Jadi ayo
ibu solihah, kita banyak tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena jangan sampai ya, ketika di dalam hadis dikatakan nikmatani maghbunun fiha katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan manusia, kebanyakan manusia dia lupa, mereka lalai, yaitu waktu sehat dan waktu kosong. Saat ini kita banyak kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak mendatangkan pahala. Ayo sama-sama. Jangan sampai seperti Rasulullah katakan, banyak dari umatku adalah orang yang paling cerdas, adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan kematiannya. Maka dalam hati kita coba kita bayangkan, tahun ini bulan puasa kita adalah tahun terakhir. Saat ini kita sholat adalah sholat yang terakhir. Kalau kita bayangkan sholat kita terakhir, kita bayangkan puasa kita adalah puasa terakhir, maka kita akan semangat dalam melakukan ibadah. Maka kita akan jadikan sholat kita sebagai sholat terakhir kita. Jangan sampai ketika malaikat Israel datang kepada kita, ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan su'ul khotimah ya Allah. Maka cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Mari di bulan Ramadan, kalau kita untuk berjihad fisabilillah tidak mungkin tercapai, tapi di bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala yang banyak, ayo. Jangan sampai ketika malaikat Israel datang kepada kita dalam keadaan terlena, terlena. Jangan terlena ya. Coba mau sama-sama yuk kita ingat kepada kematian. Ketika lihat lemari dibuka bukan emas bertumpuk, tapi kain kafan. Kain kafan kita lihat, ya Allah, kain kafan inilah yang akan membawa aku, untuk membungkus aku untuk masuk ke liang kubur. Kita siapkan Bu kain kafan kita sebelum malaikat Israel datang kepada kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Sebelum malaikat datang kepada kita, yuk kita bertaubat kepada Allah. Karena bulan Ramadan adalah bulan bersyukur kita kepada Allah, bulan untuk bertaubat kepada Allah. Ayo sama-sama perbanyak nilai ibadah kita kepada Allah dan perbaharui niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akhiri dakwah saya hari ini dengan sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari besi. Jika ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati, apalagi sampai dilaporkan ke Bapak Polisi. Jajut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.